Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh mengalami hari ini semua karena anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dan saat ini sebelum memulai segala aktivitas, mari kita berserah diri kepada Allah di dalam doa dan juga mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita persiapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Dan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia-Nya terus menyertai kamu sekalian. Amin. Bacaan kita dalam Renungan Harian Toraya pada hari ini, edisi Sabtu 9 Maret 2024, dari Injil Yohanes pasal 3, ayat 1 sampai 13. Sebelum itu mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kepadamu ya Allah kami datang menyembah, membawa seluruh kehidupan kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur untuk hari ini, hari baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami mohon Engkau menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan firman itu termateraikan di hati kami, dan kami akan terus kerjakan dalam sepanjang hidup karunia Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-13 menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia." Amin. Berhikmat dalam roh, tema perenungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, perbuatan Allah sulit dipercaya jika hanya ditanggapi dengan logika manusia. Karena itu Nikodemus datang menemui Yesus. Sekalipun Nikodemus adalah seorang Farisi sekaligus pemimpin agama Yahudi dan dijuluki pengajar Israel seperti dalam ayat 10. Ia datang kepada Yesus karena tertarik pada Yesus dan menghormati Dia. Ia mengadakan percakapan secara pribadi dan khusus dengan Kristus secara tersembunyi. Dalam pertemuan itu, Yesus langsung mengarahkan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dipergumulkan oleh Nikodemus, yaitu tentang kerajaan Allah. Yesus menekankan bahwa tidak cukup bagi hanya mengagumi mujizat-mujizat Kristus dan mengakui Yesus sebagai guru,
tetapi ia harus dilahirkan kembali. Awalnya, Nikodemus kesulitan untuk memahami maksud Yesus, bahkan menganggapnya mustahil. Ia memikirkan kelahiran kembali dengan logika berpikir manusia dan mengira kelahiran kembali itu berarti masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Sementara Yesus menegaskan mengenai kelahiran dari air dan roh seperti dalam ayat 8 dan juga ayat ke-5. Manusia hanya dapat menerima keselamatan di dalam Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus dan oleh roh yang diberikan dalam hati manusia untuk memperbarui hatinya. Roh memperbarui hati agar hati tersebut beriman kepada Yesus dan menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan dari Allah. Konsep keselamatan dan kelahiran kembali ini tentu tidak akan diterima jika hanya dinalar dengan hikmat manusia atau hikmat dunia. Dibutuhkan hikmat Allah dan tuntunan Roh Kudus untuk kita dapat memahami keselamatan dan jaminan hidup kekal dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, firman-Mu hadir meneguhkan kami, mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus membangun hidup beriman kami, bahwa kami tidak dituntun dalam logika kemanusiaan kami atau logika yang dunia ini tawarkan. Kami harus berjalan dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan kami, yang rela mati di kayu salib karena cintanya bagi kami sekalian. Kami bersyukur ya Allah, di pagi hari ini firman-Mu hadir menguatkan kami, tuntun kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami melakukannya. Bapa dalam kerajaan sorga, sepanjang hari ini kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Baik kami yang akan bekerja, berusaha dalam setiap aspek kehidupan kami, yang akan mengangkat tanggung jawab pendidikannya, Tuhan tolong kami. Semuanya boleh kami jalani dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Bagi mungkin kami yang merencanakan menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga, kiranya sukacita Tuhan hadirkan, bahwa momen-momen kebersamaan dalam keluarga menjadi momen untuk semakin mengeratkan diri dalam persekutuan Kristus di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, orang tua kami yang lanjut usia, yang semakin terbatas ruang geraknya. Kiranya Tuhan pelihara keberadaan hidup mereka, dan biarlah mereka boleh menikmati kasih Tuhan di dalam rawatan yang diberikan oleh keluarga maupun tim medis. Kami berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Tamalan Rea. Kiranya senantiasa hidup dalam persekutuan yang rukun di dalam kasih Tuhan, dan kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup persekutuan kami. Lebih lagi ya Tuhan, kami akan terus mempersiapkan diri kami untuk esok hari, pada hari yang Engkau kuduskan, mengambil bagian dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan. Ini kami ya Bapa, datang berserah di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuntun kami dalam setiap hidup yang kami jalani. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan bersama, kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus kita dikuatkan untuk melakukannya, dan kiranya berkat Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita dengarkan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.